Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Iriani dari Departemen Keperawatan Dasar Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang sistem digestifus atau sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini merupakan salah satu materi yang ada di ilmu dasar keperawatan atau mata kuliah ilmu dasar keperawatan semester 2, di mana nanti kita akan membahas bagaimana anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan, kemudian farmakologi, artinya obat-obatan yang berhubungan dengan saluran pencernaan atau yang sering digunakan di dalam saluran pencernaan, dan kemudian yang ketiga nanti adalah patofisiologi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu sendiri nanti saya akan bahas dalam dua kelompok besar, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Baiklah, kita simak video selanjutnya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah saluran pencernaan. Sistem pencernaan atau digestifus merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nah, sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana, yaitu dengan bantuan enzim, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Dalam hal ini adalah usus halus. Proses pencernaan itu sendiri terjadi pada manusia, itu dibagi menjadi 5 macam atau 5 proses. Yang pertama ada ingesti, ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimia, penyerapan, dan juga penyingkiran. Ingesti adalah proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut. Biasanya ini menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini adalah proses mengubah makanan menjadi kecil dan juga lembut. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi dan alat bantu lain seperti batu kerikil pada burung merpati. Tentu saja di manusia ini tidak terjadi ya. Kemudian proses ini juga bertujuan untuk mempermudah proses pencernaan secara kimia. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga adalah pencernaan kimia. Pencernaan kimia yaitu proses mengubah molekul-molekul zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna oleh sistem pencernaan. Pencernaan kimiawi ini dilakukan oleh enzim-enzim, kemudian asam HCl, ya, bile yang dikeluarkan oleh empedu, dan juga air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. Kemudian yang keempat adalah proses penyerapan. Proses penyerapan ini adalah proses yang sangat penting, di mana ini adalah merupakan inti dari sistem pencernaan. Ini terjadi melalui gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulasi dan juga limpatik kapiler melalui proses osmosis, transport aktif, dan juga difusi. Kemudian yang kelima adalah proses penyingkiran. Proses penyingkiran ini merupakan pembuangan material yang tidak dicerna dari traktus digestifus melalui defekasi. Baik, kita bahas satu persatu ya, tetapi sebelum kita bahas satu persatu perlu Anda ketahui bahwa kalau kita mau mempelajari sistem anatomi fisiologis dari pencernaan ini, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa di dalam saluran pencernaan ini ada 3 golongan besar
yang dikelompokkan pada saluran pencernaan ini, yaitu yang pertama adalah saluran pencernaan atau tractus digestivus, kemudian ada kelenjar pencernaan, dan juga organ-organ tambahan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam saluran pencernaan? Saluran pencernaan ini atau yang dikenal dengan tractus digestivus ini dimulai dari cavum oris atau mulut, kemudian paring, esophagus, intestinum. Nah, kemudian nanti di intestinum itu akan terbagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, yeyunum, dan juga ileum. Kemudian setelah intestinum ada usus besar atau kolon, sama halnya dengan usus halus atau intestinum tun. Ini juga terbagi menjadi beberapa segmen, ada kolon ascendens, kolon transversum, kolon ascendens, dan juga kolon sigmoid. Kemudian selanjutnya adalah ada rektum dan juga terakhir anus. Itu adalah yang termasuk ke dalam saluran pencernaan atau tractus digestivus. Kemudian yang kedua ada kelenjar-kelenjar pencernaan yang tidak kalah pentingnya, di mana nanti ini akan berfungsi sebagai proses pencernaan secara kimia. Nah, kelenjar apa saja yang dimaksud? Ya, nanti ada kelenjar yang berada di mulut dan juga ada kelenjar yang berada di hati dan juga pankreas. Kelenjar pencernaan yang ada di mulut adalah nanti ada glandula parotis, ada glandula submandibularis, kemudian ada glandula sublingualis. Ketiga glandula ini mempunyai fungsi yaitu menghasilkan atau mengeluarkan beberapa cairan atau mukus ya, atau sekret ya. Nah, salah satunya adalah sebagai penghasil enzim petialin. Nah, kemudian kelenjar pencernaan yang besar yaitu ada hati dan juga pankreas. Kemudian yang ketiga adalah organ-organ tambahan atau yang dikenal dengan organ aksesoris. Nah, organ aksesoris ini atau organ tambahan ini tidak kalah pentingnya kita harus pahami terlebih dahulu, karena fungsi dari organ tambahan ini adalah sangat penting pada saat terjadi proses perubahan makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan ditambahkannya enzim-enzim yang berasal dari organ tambahan aksesorius atau aksesoris ya. Nah, baik kita bahas satu persatu mulai dari rongga mulut atau cavum oris. Cavum oris ini merupakan awal dari sistem pencernaan ya, yang merupakan organ yang dibatasi oleh bibir, pipi, palatum, lidah pada bagian dasar dan bersambung dengan faring pada bagian posterior. Kemudian di bagian dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir dan juga sel-sel epitel. Nah, pada cavum oris juga terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar saliva. Kemudian juga di dalam cavum oris terdapat palatum ya, yaitu palatum keras dan palatum lunak. Nah, palatum keras ini pada bagian anterior dibentuk oleh tulang maksila dan palatum lunak pada bagian posterior. Itu adalah sedikit penjelasan tentang cavum oris atau rongga mulut, dan perlu Anda ketahui bahwa di dalam rongga mulut atau cavum oris ini terdapat organ aksesoris yaitu berupa gigi yang berfungsi untuk memecah secara mekanik atau pencernaan secara mekanik untuk merubah makanan menjadi bolus nanti. Kemudian lanjut kita lihat ke bagian dalam, di mana di dalam cavum oris ini atau di rongga mulut ini terdapat
kelenjar-kelenjar yang berfungsi dalam proses pencernaan. Apa saja kelenjar tersebut? Nah, kelenjar tersebut adalah ada parotid gland, ada sublingual gland, dan ada submandibular gland. Nah, kelenjar ini fungsinya adalah dia menghasilkan beberapa enzim. Contohnya adalah ada lipase lingual dan juga amilase saliva. Nah, kedua enzim ini berfungsi untuk memecah asam yang terjadi pada saat makanan mulai masuk ke dalam rongga mulut. Jadi untuk lemak itu di mulut itu sudah terjadi proses pencernaan secara kimia. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah saya ingin memperlihatkan secara detail kelenjar-kelenjar yang dimaksud, yaitu parotis, submandibula, dan sublingual. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kelenjar ini dia akan menghasilkan cairan, ya, yaitu berupa saliva. Normalnya saliva ini dikeluarkan dalam satu hari itu sekitar 1,5 liter. Kontribusinya adalah dari kelenjar parotis, submandibular, dan juga sublingual. Nah, untuk kelenjar parotis ini kalau kita lihat dari histologi bentuknya adalah serosa, kemudian yang dia sekresikan adalah berbentuk cair. Kontribusinya sekitar 20% dari total saliva. Kemudian untuk submandibula ini adalah campuran dari serosa dan mukosa. Bentuknya nanti agak kental karena ini merupakan campuran antara serosa dan mukosa. Dan kontribusinya adalah sekitar 70% dari total saliva yang dikeluarkan. Dan kemudian untuk yang sublingual ini jenis histologisnya adalah mukosa. Dia mengeluarkan atau mensekresi cairan yang kental sekitar 10%. Nah, di dalam kelenjar tersebut terdapat beberapa sel, yaitu sel serosa dan juga sel mukosa. Sel serosa ini fungsinya adalah mensekresi enzim petialin, dan sel mukosa ini mensekresi musin. Kemudian perlu saya katakan bahwa di dalam rongga mulut itu cenderung pH-nya adalah basa, yaitu sekitar 7-8. Organ yang selanjutnya adalah osofagus. Nah, osofagus ini merupakan saluran yang menghubungkan antara paring dan juga lambung. Panjangnya sekitar 9-23 cm dengan diameter 2,54 cm. Nah, letaknya ada di belakang trachea. Jadi kalau kita lihat sistem pencernaan ini atau osofagus ini ada di belakang sistem pernafasan. Ya, kita tahu bersama bahwa trachea adalah organ yang termasuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, osofagus ini sendiri terdiri dari 4 lapisan. Ada lapisan mukosa, ada lapisan submukosa, kemudian ada lapisan otot. Lapisan otot ini tersusun atas otot longitudinal, jenis otot longitudinal dan juga sirkuler. Longitudinal yang memanjang, dan sirkuler adalah yang melingkar, dan juga jaringan ikat renggang. Fungsi dari osofagus itu sendiri adalah menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot longitudinal dan sirkuler tadi. Kemudian mukosa di sini juga di dalam osofagus juga terdapat mukosa, di mana fungsinya adalah menghasilkan mukus untuk melumasi dan melindungi osofagus dari
trauma yang disebabkan oleh makanan tadi. Dan perlu Anda ketahui bahwa di esophagus ini tidak memproduksi enzim pencernaan. Nah, ini adalah kalau kita lihat secara detail lapisan-lapisan yang menyusun esophagus. Bisa kita jelaskan atau rincikan dari bagian luar ke bagian dalam, yaitu lapisan atau jaringan ikat yang longgar, kemudian yang kedua adalah lapisan muskuler yang terdiri dari otot sirkuler dan otot longitudinal. Kemudian ada lapisan submukosa dan juga lapisan mukosa yang paling dalam. Kemudian yang ketiga, organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Nah, lambung ini merupakan tempat ditampungnya bolus. Bolus ini adalah, perlu Anda ketahui bahwa bolus merupakan makanan yang sudah halus, yang sudah melalui proses pencernaan secara mekanik dan kimia yang terjadi di dalam mulut. Dan itu disebut dengan bolus. Nah, bolus ini nanti akan masuk ke lambung, sebelumnya melewati esophagus terlebih dahulu. Nah, di lambung ini terdapat banyak kelenjar. Ya. Nah, kelenjar ini dia mempunyai beberapa fungsi yang sangat kompleks, ya, yang membantu dalam proses pencernaan secara kimia. Nah, kemudian kelenjar tersebut ini biasanya berada di bagian pilorus dan juga bagian kardia. Kelenjar tersebut dia akan menghasilkan mukus nanti yang berfungsi untuk tadi proses pencernaan secara kimia. Persarapan yang mempersarapi bagian lambung ada saraf parasimpatis yang berasal dari nervus vagus dan simpatisnya berasal dari plexus celiacus. Nah, perlu kan kalian ketahui bahwa di dalam organ lambung ini ada sphincter. Sphincter yang berada di awal adalah sphincter kardia dan yang paling bawah ada sphincter pylorus. Nah, sphincter kardia ini berfungsi untuk mencegah makanan kembali ke esophagus atau yang dikenal dengan reflux. Sedangkan untuk sphincter pylorus ini dia berfungsi untuk mencegah refluksnya makanan dari duodenum ke lambung. Jadi merupakan suatu katup yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak kembali. Nah, kemudian di dalam lambung ini terdapat beberapa sel, ada sel parietal dan ada sel Schwann cell. Sel parietal ini fungsinya salah satunya adalah menghasilkan HCl atau asam lambung dan juga faktor intrinsik. Sedangkan Schwann cell berfungsi menghasilkan pepsinogen. Nah, ini adalah kalau kita perbesar dari satu kelenjar lambung ini adalah kita bisa lihat ada sel di situ. Ada sel mukus, ada sel parietal, ya. Nah, fungsi dari HCl ini sendiri adalah yang pertama membunuh bakteri yang terdapat di dalam bolus. Kemudian yang kedua adalah menjaga pH lambung antara 1 sampai 3. Yang diperlukan pepsid untuk mencerna protein. Jadi nanti pH 0,1 sampai 3 ini atau keasaman lambung ini juga diperlukan untuk mencerna protein. Kemudian fungsi HCl yang selanjutnya adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Dan yang keempat adalah merangsang aliran empedu. Artinya keasaman lambung ini nanti pada saat kimus itu masuk ke duodenum akan merangsang dikeluarkannya
cairan yang berasal dari empedu. Kemudian sel kelenjarnya yang ada di dalam lambung ini mengekskresikan sekitar 2.500 mili getah lambung per hari yang terdiri dari kation, anion, pepsin, lipase dan juga mukus dan juga faktor intrinsik. Kemudian organ pencernaan yang keempat ada usus halus. Nah, usus halus ini merupakan lanjutan lambung, mulai dari ujung pilorus sampai iliosekal. Usus halus ini menempati sebagian besar rongga abdomen, terletak di bawah lambung dan juga hati. Usus halus ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ilium. Sama halnya dengan esophagus, tadi kalau kita lihat penampangnya atau kita potong, kemudian kita bagi, kita lihat lapisan-lapisan dari usus halus ini, itu tersusun menjadi 4 lapisan. Yang pertama bagian luar adalah lapisan serosa, kemudian yang kedua ada lapisan muskuler, kemudian yang ketiga ada submukosa. Perlu Anda ketahui bahwa lapisan muskuler ini adalah lapisan yang terdiri dari otot longitudinal dan juga otot sirkuler. Nah, kemudian ada yang ketiga submukosa. Submukosa ini tempat terdapatnya pembuluh darah dan juga saraf. Dan yang keempat ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan vili dan mikrofili yang terdapat di dalam usus halus, ya, yang fungsinya adalah sebagai absorpsi zat-zat atau sari-sari makanan yang sudah dalam bentuk sederhana. Oke, kita bahas satu persatu dari usus halus ini. Yang pertama adalah duodenum. Duodenum ini merupakan bagian pertama dari usus halus yang terletak di bawah lambung. Nah, panjangnya sekitar 25 cm. Nah, pada duodenum pars superior terdapat sel Lieberkühn yang berfungsi untuk memproduksi sejumlah basa untuk menaikkan pH dari thymus sehingga permukaan duodenum tidak teriritasi. Kita tahu bersama bahwa makanan atau yang disebut dengan thymus ini adalah bentuk halus dari bolus, ya. Jadi thymus ini adalah makanan yang berada di dalam lambung. Nanti si thymus akan masuk ke ke duodenum melalui sphincter pylorus tadi. Kemudian di bagian posterior duodenum ada sel Lieberkühn. Sel tersebut dia berfungsi untuk mengeluarkan basa sehingga thymus yang awalnya sangat asam itu berubah atau pH-nya berubah menjadi basa. Karena apa? Jika thymus terlalu asam, maka usus halus akan teriritasi dan mudah menjadi luka. Sehingga sel Lieberkühn inilah fungsinya untuk menetralkan thymus yang berasal dari lambung. Kemudian di lambung juga terjadi proses pencernaan karbohidrat secara enzimatik yang telah berbentuk disakarida. Disakarida di sini adalah bentuk sederhana dari karbohidrat. Disakarida berarti terdiri dari 2 gula atau terdiri dari 2 mol glukosa atau monosakarida. Nah, reaksi enzimatik ini dilakukan oleh enzim maltase, laktase, sukrose dan juga sukrose yang berasal dari ductus pancreaticus.
Nah, di manakah ductus pancreaticus? Nah, ductus pancreaticus ini adalah ductus atau saluran yang berasal dari pankreas. Anda boleh lihat panah yang merah, di situ ada muara tempat dikeluarkannya enzim maltase, laktosa, dan sukrasa yang berasal dari pankreas. Di situ ada muara yang menghubungkan antara empedu dan juga pankreas, yaitu yang dinamakan dengan ductus pancreaticus. Dan perlu Anda ketahui, di ductus pancreaticus itu terdapat katup yang dinamakan dengan sphincter Oddi. Nah, sphincter ini akan terbuka secara otomatis pada saat kimus melewati duodenum, sehingga tadi enzim maltase, laktosa, dan sukrose yang berasal dari pankreas itu masuk bergabung dengan kimus untuk melakukan proses pencernaan secara kimia. Nah, apa yang terjadi atau bagaimana si enzim-enzim tersebut berfungsi? Nah, ini adalah saya gambarkan di sini contoh bagaimana enzim-enzim tersebut memecah makanan atau disakarida, ya, bentuk sederhana dari glukosa, dari karbohidrat, itu merubah disakarida tersebut menjadi molekul yang sangat sederhana, di mana enzim maltase nanti akan memecah maltose. Maltose ini adalah bentuk disakarida dari karbohidrat. Dengan bantuan maltose nanti akan dirubah menjadi 2 mol glukosa. Glukosa kita tahu bersama merupakan golongan dari karbohidrat monosakarida, artinya bentuk yang sangat sederhana dari karbohidrat. Nah, kemudian untuk enzim laktase, dia akan merubah laktosa. Laktosa ini juga sama, dia bentuknya disakarida, dipecah oleh enzim laktase menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa. Nah, galaktosa di sini juga sama, dia merupakan bentuk karbohidrat yang sangat sederhana, artinya dia mempunyai 1 mol. Kemudian enzim sukrose, dia berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi 1 mol fruktosa dan juga 1 mol glukosa. Lagi-lagi fruktosa ini adalah merupakan bentuk karbohidrat yang sangat sederhana, yang sudah siap untuk bisa diabsorpsi di usus halus. Jadi enzim-enzim tersebut berfungsi untuk memecah tadi disakarida menjadi monosakarida. Ya, disakarida contohnya di sini adalah maltose, laktosa, dan juga sukrosa. Dan yang monosakaridanya ada glukosa, ada galaktosa, dan ada fruktosa. Sehingga setelah terjadi pencernaan secara kimia oleh enzim-enzim maltase, laktosa, dan sakrosa, kimus yang masuk ke usus halus itu sudah siap untuk diabsorpsi karena bentuknya sudah sangat sederhana, sudah sangat kecil dengan bantuan tadi mekanik dari atas, mulai dari mulut, dan juga ditambahkannya enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Nah, kemudian itu yang terjadi di duodenum. Kemudian yang selanjutnya ada yeyunum dan ileum. Nah, yeyunum dan ileum ini merupakan bagian dari usus halus, ya, di mana vaskularisasi dari yeyunum dan ileum ini vaskularisasi yeyunum ini divaskularisasi oleh vasa jejunales dan ileum divaskularisasi oleh vasa ilealis, di mana arteri jejunales dan arteri ilea sama-sama merupakan cabang dari arteri mesentrika superior yang dicabangkan dari aorta setinggi vertebra lumbal 1.
Sedangkan untuk vena jejunals dan vena ilealis juga sama-sama bermuara ke vena mesentrika superior. Nah, inervasi dari jejunum dan ilium itu sendiri atau sistem pesarapan jejunum, ilium dan ilium itu sendiri memiliki inervasi yang sama, yaitu parasimpatis oleh nervus vagus dan simpatis oleh plexus mesentricus superior dari medula spinalis, segmen torakal 6 sampai 12. Nah, kalau kita lihat penampang dari ilium ini seperti ini ya. Kemudian untuk jejunum itu sendiri merupakan bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ilium. Nah, usus kosong dan usus penyerapan digantung dalam tubuh dengan mesentrikum. Ya, kemudian permukaan di dalam usus kosong berupa membran mukosa dan terdapat jonjot usus atau villi. Usus kosong di sini adalah usus jejunum maksudnya ya. Kemudian secara histologis dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar lunar. Secara histologis pula dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet dan papyri. Kemudian juga sedikit sulit untuk membedakan usus kosong dan juga usus penyerapan atau ilium secara makroskopis. Nah, kemudian segmen yang ketiga dari usus halus adalah ilium. Nah, ilium ini atau yang dikenal dengan usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan manusia. Ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan juga jejunum, dan dilanjutkan oleh usus buntu atau apendik ya. Nah, ilium ini memiliki pH antara 7 dan 8. Ini cenderung netral atau sedikit basa ya, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan juga garam empedu. Jadi di sini terjadi proses penyerapan B12 dan juga garam empedu. Nah, kalau kita lihat penampang dari usus atau ilium ini adalah seperti ini ya. Dilihat secara histologis baik jejunum maupun ilium ini memiliki villi Horyalis, di mana villi Horyalis ini berfungsi untuk menyerap zat-zat gizi hasil akhir dari proses pencernaan seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, peptidae, asam lemak, dan 2 asil gliserol. Ini adalah penampang atau bentuk dari villi usus. Di situ diperlihatkan bagaimana absorpsi ini terjadi masuk ke pembuluh darah, ke pena ya. Nanti akan bersambung dengan pena porta, yang bersambung dengan pena porta. Nah, diagram ini merupakan diagram yang menjelaskan perbedaan dari jejunum dan juga ilium. Dari mulai segi vaskularisasi, posisi, jumlah arkade vaskular, kemudian fasa rektamnya, banyaknya vaskularisasi, warna, diameter, lumen, kemudian ketebalan dinding, kemudian villi Horyalisnya, limfosit, dan juga lemak. Di sini bisa kita lihat ya diagram ini perbedaan dari
yeienum dan ilium secara anatomis. Nah, kemudian setelah usus halus, saya akan menjelaskan bahwa di dalam usus halus, ya, itu terdapat portal venous system. Nah, portal venous system ini adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara pembuluh darah yang menghubungkan antara usus dengan hati. Nah, portal venous system ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah dari saluran gastrointestinal, kandung empedu, pankreas, dan limpa menuju hati. Nah, setelah masuk ke hati, nanti darah berjalan ke dalam pembuluh darah kecil yang melewati hati. Nah, saat meninggalkan hati, darah dari pembuluh ini masuk kembali ke sirkulasi darah yang lebih besar melalui vena hepatica. Nah, darah yang dibawa oleh vena portal ini mengandung nutrisi dan juga racun yang didapatkan dari proses pencernaan tadi, karena kita tahu bersama bahwa di dalam usus halus itu terjadi absorpsi secara besar-besaran oleh pili-pili usus. Sekitar 75% dari darah hati ini mengalir melewati vena porta. Nah, vena porta sebetulnya bukan vena atau pembuluh darah, karena vena porta mengantarkan darah ke kapiler dan tidak langsung ke jantung. Nah, vena porta merupakan komponen penting dari sistem portal hepatik, salah satu dari dua sistem vena porta yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau saya simpulkan bahwa sistem vena porta ini adalah sebuah saluran, sebuah sistem yang menghubungkan antara usus dengan hati. Fungsinya kenapa harus dihubungkan ke hati? Nah, fungsi vena porta ini adalah, kita tahu bersama di dalam vena porta ini banyak mengandung nutrisi yang dihasilkan dari proses absorpsi. Dia akan masuk ke hati untuk dinetralisir karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, kemudian kita absorpsi itu bukan artinya nutrisi tersebut steril. Nah, maka fungsi hati disinilah nanti yang akan menetralisir baik itu bakteri, kemudian zat-zat karsinogen, dan efek negatif yang diabsorpsi, efek negatif dari makanan yang ikut terabsorpsi. Nah, sehingga masuk ke hati, kemudian di hati terjadi dinetralisir, kemudian setelah dari hati baru disalurkan ke vena cava superior. Nah, kemudian yang kelima ada appendix atau umbai cacing. Umbai cacing ini atau dikenal sebagai usus buntu, ya. Umbai cacing ini atau appendix ini adalah organ tambahan pada usus buntu. Nah, infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Nah, appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah atau yang dikenal dengan appendix perforasi dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis. Dan ini sangat berbahaya sekali, ya, karena akan terjadi infeksi rongga abdomen. Dalam anatomi manusia, umbai cacing ini atau dalam bahasa Inggris ini adalah vermiform appendix, adalah ujung usus buntu tabung yang menyambung dengan caecum. Banyak orang percaya bahwa umbai cacing ini tidak berguna dengan organ dan organ sisihan, artinya organ yang tidak berfungsi, ya. Tapi sebagian lagi juga percaya bahwa appendix ini mempunyai fungsi dalam sistem limpatik, ya, atau sistem kekebalan tubuh.
Nah, organ yang selanjutnya adalah sistem pencernaan selanjutnya adalah organ kolon. Nah, kolon ini secara makroskopis merupakan usus besar. Usus besar ini dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu sekum, bagian awal, kemudian kolon ascendens, kolon transversum, kolon ascendens, sigmoid, dan terakhir rektum. Nah, keenam bagian ini sulit dibedakan secara histologis karena bagiannya yang menyatu. Nah, karakteristik utama pada sekum, kolon, dan rektum yaitu tidak membentuk pili seperti usus halus. Dia memiliki kelenjar yang panjang dan berbentuk tubuli sederhana, tidak memiliki sel granuler, asidofilik, atau sel panet, dan memiliki jumlah nodul limfatik yang banyak. Nah, ini adalah penampang atau animasi dari kolon, ya. Ada sesum, ada kolon ascending, kolon transversum, kolon descending, dan juga kolon sigmoid, dan terakhir adalah rektum. Nah, sekum itu sendiri atau caecum itu sendiri ini adalah merupakan titik persatuan antara ilium dan sekum. Terdapat katup atau otot sphincter yang membuka dan mendorong makanan dari ilium ke dalam perluasan sekum. Sekum dari usus besar ini menerima makanan yang dicerna dari usus kecil dan mendorong ke arah kolon ascendens. Nah, serat makanan tidak tercerna di mana ini diterima dari makanan yang dikonsumsi, air, vitamin, mineral, dan garam. Ini adalah penampang dari kolon. Kolon ini merupakan usus besar, tempat dari berbagai bakteri yang merupakan bakteri ramah atau bakteri yang menguntungkan bagi saluran pencernaan. Nah, bakteri ini memproduksi vitamin K yang penting untuk proses pembentukan darah tubuh. Nah, sel-sel pada bagian lapisan usus menyerap sebagian besar air, vitamin, dan mineral dari massa kelembaban dan makanan tidak tercerna yang diterimanya dari sekum. Nah, oleh kontraksi otot, makanan atau fekal, hal ini tidak tercerna yang melewati usus besar dan ke dalam rektum. Nah, penghapusan dalam limbah beracun dari tubuh dalam bentuk tinja juga merupakan bagian dari fungsi usus besar ini. Itu untuk kolon, ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah rektum. Nah, rektum ini merupakan organ yang menerima kotoran dari kolon sigmoid dan menyimpannya sampai disekresi melalui anus, bagian terakhir dari sistem pencernaan. Dan yang paling akhir adalah organ anus. Nah, anus ini terdiri dari beberapa otot, kemudian ada sphincter di sini, ada musculus obturatorius, kemudian ada musculus levator ani, kemudian musculus iliacus, dan ada musculus psoas major. Nah, musculus ini berfungsi pada saat terjadi defekasi atau pembuangan penyingkiran feses. Nah, kemudian selain muskulus atau otot juga ada sphincter di sini. Sphincter yang paling penting yang mengatur membuka atau menutupnya anus ini adalah sphincter ani. Dan sphincter ani ini merupakan sphincter yang berfungsi untuk mengontrol membuka dan menutupnya anus di bawah kendali persarapan yang ada di bagian anus dan juga
muskulus atau otot. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan dari organ pencernaan atau saluran pencernaan. Kemudian nanti kita lanjut ke organ aksesoris atau organ pencernaan tambahan. Sekian, terima kasih.